paling depan, kemudian mengambil saf paling depan. Tuh, lurus sama Fahri, sampingan sama Fahri. Ya, coba Ustazah mau cek dulu. Anak-anak Ustazah yang solih, apa kabar hari ini? Mana gerakannya? 6 bulan di rumah jadi lupa. Pakai gerakan dong. Coba sekali lagi ya. Oke, anak-anak Ustazah yang solih, apa kabar pagi ini? Amazing, Allah Akbar. Ya, baik, terima kasih. Langsung saja acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMP Extension di Pandeglang kepada Ustazah Umi, dipersilakan. Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Kita begini saja. Dibuka ya, Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah, amazing, Allah. Baik, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana hari ini tepat di tahun 2021 Masehi ya. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa berbuat baik. Ya, kalau pagi-pagi sudah bangun, coba yang tadi pagi bangunnya baca doa itu bangun ini siapa? 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 4 orang. Doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahya ba'da amanah wa ilaihi. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah mematikan aku. Hanya kepadanya lah. Ayo, ujungnya apa? PR, cari. Baik, yang Ustazah hormati, Ustazah Walas, kurikulum, yang kesiswaan, dan humas yang insya Allah dirahmati Allah, yang Ustazah cintai, anak-anakku yang soleh, yang ada di rumah juga, halo, yang sedang mengikuti Zoom, yang tidak bisa hadir karena dari luar kota atau sakit, kameranya dinyalakan ya, solih, supaya Ustazah bisa merasakan kehadiran kalian. Baik, alhamdulillah. Kenapa tadi dibuka dengan tiap bangun tidur kita harus membaca doa seperti itu? Itu buktinya kalau kita sedang bersyukur kalau kita itu sudah hidup loh. Setelah mati, tidur itu kan latihan mati, ya, latihan mati. Jadi kalau kalian tuh ngantuk, itu kalian mau mati tuh, ya, latihan mau mati. Nah, sekarang kita sedang bersyukur karena Allah memberikan kita kesempatan untuk hidup. Berarti pilihan kita cuma satu, berbuat baik dan jadi baik. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul. Kalau di tempat yang lain nggak boleh ke sekolah ya. Oh, kalian boleh sih, berani banget. Rugi, pasti mana Sherly? Dimarahin mana? Bapaknya marah nggak nih? Rugi tindakan enggak ya? Oke. Baik, kenapa kalian harus ada di sini? Karena ini akan dijelaskan tentang bulan depan kita mau ngapain. Kalau dijelaskan pakai Zoom nggak efektif. Jadi makanya kita undang kalian menggunakan pakaian bebas. Bukan mau sekolah, tapi mau ke sekolah mendapatkan informasi belajarnya semester depan itu seperti apa. Baik, tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, soleh, biasanya soleh sekali ya.
sekarang sudah melihat sepertinya fresh gitu ya, mana habis liburan. Ya, siapa yang habis dari luar kota? Oh, nggak mau disuruh, takut disuruh pulang. Padahal liburan main, hidup. Ya, ya betul. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah akan dijelaskan oleh bagian kurikulum kalau kita di semester 2 harus ngapain, mau ngapain, seperti apa belajar. Karena kita izinnya berdasarkan apa ya, legal, dalam artinya kita ini sekolah ini berdiri atas izin pemerintah, yaitu pemerintah kabupaten kota atau kabupaten untuk wilayah domisili provinsi. Dan edarannya itu harus dari kita mau tidak mau harus menyambut ini sebagai sebuah apa ya, sebuah tantangan lah, challenge. Apalagi kalau kalian laki-laki, ya. Jadi kalian ini calon-calon pemimpin peradaban, malah kalian ini disinyalir pekerjaan kalian nanti aja belum ada sekarang. Ya, coba dulu ada nggak YouTubers, kemudian gamers, pembuat game, kemudian pokoknya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang nanti akan tercipta dan sampai sekarang belum tercipta. Karena apa? Karena digitalisasi. Nah, kenapa sistem belajar kita daring? Kita sedang menuju sana. Kalau Jepang dan negara yang sudah berkembang lainnya itu sudah menggunakan metode daring ini sudah lama. Ugi aja kuliah semester 2006. Kalian udah lahir ya? Belum. Ugi kuliah. Itu udah ada mata kuliah e-learning. Sudah ada mata kuliah media pembelajaran digital. Itu beberapa tahun yang lalu, 10 tahun, belasan tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu, baru dipakai sekarang. Yang sama, kalian juga sama. Belajar kalian daring, pekerjaan kalian juga nanti kalau malam dapat kita nggak tahu. Persaingan sekarang makin ketat. Orang luar negeri itu cari kerja kita, ya banyak dari Cina, dari Malaysia. Nah, kalian ini kan laki-laki, ya. Suatu saat nanti akan berumah tangga. Suatu saat juga nanti kalian harus menafkahi anak kalian, keturunan kalian. Nah, kalau kalian sekarang saja berleha-leha, ya karena dari ini jadi mager lagi. Aduh, daring lagi, udahlah simak seadanya aja, tugas seini aja kamu gurunya kok. Nggak semangat belajarnya. Ya siap-siap. Kalian mau ada di zona mana? Mau anak istri kalian makan rumput tuh yang bergoyang? Enggak kan? Maka dari itu kalian tahun ini kan kalian sedang masa SMP. Jadi tugas kalian belajar apa? Coba tanya ustazah. Bermanfaat nggak ilmu yang dipelajari waktu SD? Sangat bermanfaat. Untuk itu pada saat bekerja, ya apalagi kalian laki-laki. Jadi yang mau saya sampaikan adalah mohon semangatnya untuk belajar itu ditumbuhkan. Walaupun kita nggak ketemu, insya Allah satu semester ini kita akan ketemu tiap hari, tapi virtual, pakai live teaching yang ada di ruang guru. Nanti dijelaskan oleh wali kelas, disimulasikan. Jadi nanti tidak ada lagi kita WA-an atau chattingan. Oke, semua standby jam sekian, Ugi akan menemui kalian seperti ini. Kalian harus tahu. Mandi, sarapan, ya kita seperti Zoom, seperti itu. Dan semua makhluk akan seperti itu. Jadi kalian akan dilayani dalam artian belajar tatap muka seperti ini, tapi bedanya kalian pakai media ya. Kita akan dan itu akan dihitung absen, peraturan kita belajar. Jadi mohon untuk kalian bisa meningkatkan atau menyadarkan
atau menumbuhkan kapasitas belajar karena apa? Ini semua untuk kalian. Ya, kalau kita terlalu berlena-lena, dari nanti terus aja seminggu sekali ngumpulin ke sini, jadi amat. Kalau Blugi nggak mikirin masa depan kalian sih gitu aja kayak negeri, ya di negeri cari bagi teman-teman kalian ya, ngumpulin seminggu sekali, di buku paket lagi. Iya mah, aduh gini. Kenapa? Ya, itu buat kalian juga, karena belajar ini buat kalian itu bukan buat kita. Kemudian yang kedua yang mau disampaikan adalah kita walaupun kalian ada di rumah, tapi kalian harus mengikuti aturan-aturan SMPIT dalam bersosial media. Gak boleh tuh posting-posting yang membuka aurat, apalagi posting-posting bahasa kasar, pornografi, berhalawat dengan lawan jenis, makanya selfie sama cewek gitu kan. Saudara saya tuh pas diselidiki ternyata perempuan, saudara kamu gede. Jadi semua attitude kalian itu oke banget, misalnya kemudian naik motor, celananya kolor di atas lutut ya. Itu menurut saya nggak boleh, ya. Di sosial media kita pantau, di jalan kita pantau, di rumah kita pantau, karena kita kan ke sekolah ya seminggu sekali, ya, untuk mentoring, penguatan. Kemudian yang terakhir mungkin yang paling ingin diharapkan dari kalian, kalau kata orang tua, naon sih orang tua dulu ya, ada redaksi ini. Kok hajatan dona liburan di Baraluka, bioskop Baraluka kok sekolah tutup. Iya sih gak nama, arek dibukukeun di bangsa Indonesia, gampang dijajah. Itu orang tua dulu mikirnya udah selesai. Kalian mikir gak sih kalian sedang dijajah? Dengan sosial media, dengan games, kalian buat kalian itu malas nanti. Orang mau ngambil kemerdekaan kita, itu tindakan kalian juga dalam kondisi lengah, kitanya dalam kondisi lengah. Jadi mohon ya 3K-nya ya. Kalau biasanya protokol kesehatan itu 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Kalau di SMPT ini yang mungkin kita hanya 3K ya. Kesadaran kalian, ya. Kemudian kerjasamanya, dan yang ketiga apa? Kedewasaan kalian ayo belajar, udah jangan disuruh. Ustazah akan memperlakukan jika ada yang tidak hadir dari misalnya belajar dari bukan tugas kok, dia nggak hadir belajar tanpa keterangan, 2 kali berturut-turut kita panggil. Ya, kalau masih begitu juga oke, kita layanan SP. Karena Bugi gak mau kalian terus berleha-leha gitu kan dalam kondisi daring. Tapi kalian tidak ada action. Ayo sadar, kita mulai. Ya, nanti kalian akan mengaku AKM. Ya, ujian tapi komputer di sini. Dan soalnya itu luar biasa. Nah, sekarang kan gak ada UN, dia gak ada UN. Dia akan menentukan kalian nanti. Dan ujian sekolah pasti gak itu, jangan salah. Pasti gak itu udah ujian sekolah yang nanti menentukan lulus atau tidak. Kalau tidak ada UN, malah enak. Kalau UN kan bisa pemerintah pusat yang manipulasi. Kalau di sini nggak bisa, kita ada di kendali kita. Oh, Abraham nggak usah dilulusin Budi, nilainya begini, kehadirannya nggak ada, inisiatifnya nggak, oh nggak usah lulusin. Misalnya seperti itu. Itu gimana kita enak, ada di kita keputusannya. Jadi kalian tolong ini lebih serius lagi di sini. Oh, si A jangan naik kelas Budi, karena nggak serius. Oh siapa? Namanya pilih. Oh ini. Kita lihat nih. Si pilih ini ada. Kita juga selain ada punishment, ada reward. Kita kan memberikan hadiah tiap bulannya kepada kalian-kalian yang rajin. Ya, kalian-kalian yang rajin yang itu saja mungkin yang akan disampaikan dalam audio ini. Disimak nanti apa yang mau disampaikan Ustazah Nani terkait cara belajar kita seperti apa. Kemudian kita akan kembali ke kelas untuk
simulasi live coaching dan ada penguatan atau ngobrol-ngobrol dengan wali kelasnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, salam semangat terus ya. Karena walaupun kondisi seperti ini, tetap kita harus menuntut ilmu dan jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustazah Ugi yang telah memberikan sambutannya. Coba Ustazah cek 3 Kak yang diharapkan oleh Ustazah Ugi apa? 1. Apa? Kesadaran. 2. Bijaksana. 3. Ya, semoga 3 hal ini bisa mengikat kalian lebih serius lagi belajarnya. Ya, meskipun kita di sini dewan guru kalian, tapi yang menciptakan kita melihat. Setuju? Oke, selanjutnya sosialisasi kegiatan pembelajaran di semester 2 yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang 70 pada Ustazah Nani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah yang saya hormati, Ustazah Ugi Gumilar, Ustazah Siti selaku wakil siswa yang saya hormati, serta ustaz-ustazah yang ada di ruangan ini, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, serta solih sekalian yang Ustazah cintai. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita bisa bertemu bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua kan? Ada yang sakit? Kalau yang sakit disuruh pulang, nggak boleh ada di sini. Alhamdulillah sehat semua. Yang di rumah, kalau yang di rumah ada yang lagi sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan semoga itu menjadi pengubah dosa. Allah teriring salam semoga selalu dan limpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in, kepada istri-istrinya, dan semoga kita umatnya selalu senantiasa istiqomah di jalannya hingga yaumil akhir. Dan semoga kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Jangan bosan-bosan untuk membaca sholawat. Gunakan mulut ini untuk berpikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi-Nya. Karena apa? Karena segala anggota tubuh kita itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, baik, langsung saja. Di sini Ustazah akan mensosialisasikan terkait pembelajaran kita pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Itu sekitar, kalau aktifnya nih ya, mungkin 4 bulan doang. Mungkin. Kenapa? Ada puasa, terus ada ujian. Semester 2 ini kegiatan kurikulumnya pada yang kelas 2 tadinya nggak ada ujian, sekarang ada ujiannya kelas 2 ya. Yang kelas 3 mungkin nggak ada UN, tapi sekarang ada US, terus ada ujian. Ada ujian sekolah. Dan kelas 3 tuh punya targetan loh. Hafalan 2 juznya diselesaikan. Kalau tidak selesai, nanti ijazahnya belum bisa diambil. Paham ya proses itu ya? Baik. Sekarang Ustazah mau menyapa dulu. Bagaimana kabarnya wahai generasi penerus peradaban? Bagaimana kabarnya? Amazing itu nggak kayak? Ayo dong keluarkan semangatnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya.
Bagaimana kabarnya wahai generasi penerus peradaban? Siapa sih generasi penerus peradaban? Siapa itu generasi penerus peradaban? Siapa? Kita semua adalah generasi penerus peradaban. Bukan hanya kalian, tapi kita. Ustaz-ustaz di sini juga generasi penerus peradaban. Apa yang ustaz-ustaz ajarkan kepada kalian itu menentukan kalian ke depannya. Dan apa yang kalian pelajari itu menentukan kalian ke depannya kayak gimana. Peradaban ke depan ini bakalan hancur atau bagus itu tergantung pada kita semua. Jika kita mau berleha-leha, bagaimana peradaban ke depannya? Apakah akan menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk? Buruk. Itu kalian udah tahu jawabannya. Ya. Jadi kita di masa depan itu adalah hasil kerja kita di masa sekarang. Jika kita masih mau berleha-leha, bermalas-malasan, itu kehancurannya. Jadi, tapi jika kita bisa memaksimalkan waktu dengan sebaik mungkin, mengerjakan kebaikan-kebaikan, mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat, insya Allah ke depannya kita sudah memiliki masa depan yang bagus. Ya. Next. Oke, ini ada satu kalimat motivasi dari imam kita, Imam Asy-Syafi'i. Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Coba kalimat ini dipakai dalam hati. Kalian lihat para pejabat sekarang, menurut kalian itu orang-orang yang pintar atau orang-orang yang kurang pintar? Pintar. Pintar. Ya. Pintarin orang lain, ada yang korupsi. Ya kan? Apakah kalian mau jadi generasi seperti itu? Tidak, alhamdulillah. Nah, makanya dari sekarang kalian harus belajar ya. Betul, sungguh-sungguh. Ya, jangan main game aja. Saya tidak menyalahkan orang yang main game. Yang saya salahkan itu orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Kalau misalkan ya, kamu tugasnya sudah selesai, tugas dari orang tua sudah selesai, dari guru sudah selesai, punya waktu luang, pengen main game, gak apa-apa. Tapi jangan kebablasan. Sampai tidur jam 1, live streaming, nontonin YouTube gak jelas. Bahkan ada yang gak tidurnya nanti pas paginya. Ya, boleh main game, boleh. Tapi itu jangan kebablasan. Ketika waktunya belajar, udah belajar. Ya. Ingat ya, kalimat ini ya. Harus diingat baik-baik. Yang mochi ya. Ingat ini kata-kata ini. Oke, selanjutnya informasi umum. Pembelajaran akan dilakukan secara daring lagi. Menurut edaran gubernur itu sampai Juli ya. Juli 2021. Juli itu udah masuk tahun ajaran baru. Itu menurut gubernur. Nah, menurut bupati itu sampai waktu yang tidak bisa ditentukan sampai kapannya. Nah, kalau misalkan nih kita kondisinya sudah rada aman, mungkin bisa nanti PTM lagi bagi yang mau. Kalau pasti akan memfasilitasi. Tapi sekarang ini kan kondisinya lagi up lagi ya. Apa sih si virusnya ini? Itu kira-kira gara-gara apa sih bisa up kayak gitu? Karena banyak orang-orang yang lalai terhadap 3M tadi. Selain emang karena takdir, dia lalai terhadap 3M. Makanya ketika di manapun kita berada, tetap patuhi protokol kesehatan. 3M, apa aja 3M?
memakai masker. Nah, Ustazah mohon maaf ya nggak pakai masker karena lagi berbicara dulu. Ya, nanti kalau udah selesai dipakai lagi masker. Nah, nanti pembelajaran akan dapat secara daring via WA group atau ruang guru. Kalau informasi umum itu via WA. Kalau ruang guru itu untuk pembelajarannya. Nanti di ruang guru kita akan menggunakan fitur live teaching. Mungkin di sini ada beberapa siswa yang sudah pernah mencoba live teaching. Ya, waktu itu udah pernah coba kan ya, kalau saya sama kelas 7A udah pernah nyoba, tapi hanya beberapa yang bisa. Nah, nanti kalian setelah dari sini akan mencoba fitur live teaching langsung dengan wali kelas. Semuanya harus bisa. Jadi biar nggak ada alasan tuh ketika pembelajaran, Ustazah saya nggak bisa connect kalau makanya sekarang dituntaskan. Ya, yang di rumah pun nanti kalau misalkan ada kendala, silakan komunikasikan langsung dengan wali kelas. Selanjutnya, hari Jumat kita akan ke sekolah. Jadi di seminggu sekali kalian akan ke sekolah untuk mentoring. Apa itu mentoring? Ngaji ya, selama 2 jam. Ngajinya tentang apa? Gak hanya ngaji Al-Quran, tapi kita pembinaan. Jadi di situ kalian bisa berkeluh kesah, bisa curhat atau bagaimana ke kakak mentor. Sebutnya kakak mentor kalau di sini ya, mentoring ini. Itu wajib semuanya ikut. Ya, hanya seminggu sekali di hari Jumat setelah sholat Jumat. Jadi nih kalian dari pagi nanti sampai jam 11.30 pada hari Jumat itu belajar daring. Nanti jam 1:15 itu udah ada di sekolah untuk mentoring. Paham? Selanjutnya, kita akan ada ekskul online di hari Sabtu. Nah, ekskulnya ini setiap jenjang beda-beda. Untuk kelas 7 itu akan ada ekskul science. Kita akan bermain magic dengan science. Ya, kelas 7 siap ekskul science? Karena ekskul online tapi kita masih pakai gadget. Jadi nanti untuk nonton live teachingnya di situ ya. Selanjutnya untuk kelas 8 itu ada ekskul TIK dan digital. Kenapa harus ekskul TIK? Kalian itu dipersiapkan untuk KKN nanti di bulan Maret. Bisa jadi kan di antara kalian ada yang belum tahu bagaimana cara mengoperasikan PC komputer. Ada yang belum tahu caranya ngetik dengan 10 jari kayak gimana. Kan biasanya gini-gini aja kan ya, nanti ke biasanya di sini, nggak pernah main di sini. Dan nanti KKM itu kalian ujiannya itu ada yang berupa esai. Jangan nyampe kita pakai esai ngetik. Cepet-cepet di situ. Ya, beruntunglah kalian yang sudah bisa. Tapi mungkin ada beberapa teman kita yang belum bisa mengoperasikan PC kayak gitu ya. Untuk kelas 9 itu ekskulnya adalah ekskul tahfidz. Kenapa? Aduh, pusing. Cina udah ya udah ini ya. Itu untuk mencapai target kalian. Masih ada yang di Al-Mursalat kan? Masih jauh banget itu. Tapi tenang aja, nanti kita akan seling-seling kok. Misalkan udah boring nih selama 3 pekan, nah ekskulnya ini kita ganti ekskul apa. Tapi hanya sekali doang. Dari situ lanjut lagi ke ekskul itu. Ekskul utamanya. Ya, sampai sini paham? Oke, selanjutnya kita akan ada sesi konseling setiap hari Sabtu dengan guru BK. Jadi nanti mata pelajaran fokus ya. Jadi BK itu tidak akan menjadi mapel. Nanti di hari Sabtu itu khusus untuk BK. Selain ekskul ada BK juga. Kalau ekskul nanti waktunya ditentukan, BK juga sama. Nanti mungkin ada penugasan dari guru BK-nya, ada sesi konselingnya. Itu harus ngobrol dengan guru BK. Kalian kalau ada kendala apa-apa diceritakan saja, jangan dipendam sendiri. Ya, mungkin ya udah stres selama 5 hari belajar. Nah, di sini nanti hari Sabtunya curhat sama guru BK-nya masing-masing. Yang laki-laki sama Ustadz Febian, ya, jangan ke yang lain curhatnya. Kalau bisa curhat ke orang tua nggak apa-apa, tapi kadang malu kan sama orang tua kan.
bisa curhat sama guru BK-nya langsung. Nah, program yang terakhir itu ada home visit bacakan. Jadi nanti kita akan ada program home visit ke rumah salah satu siswa, tapi di situ nanti semua temannya diundang satu kelas. Gitu. Siapin ya. Nah, makanya itu nih, kalau misalkan pengen ikut bacakan, kalian jangan kemana-mana. Jangan ada yang keluar kota, apalagi ke zona merah. Karena apa? Kalau misalkan kalian ke zona merah, kalian, meskipun kalian mematuhi protokol kesehatan, kalian tetap harus isolasi mandiri selama 14 hari. Jadi nggak boleh untuk kayaknya sabar aja di sini ya. Explore sendiri lah di rumah permainan kayak gimana gitu ya. Kalau misalkan boring, ya misalkan main telepon-teleponan pakai ini kan udah pernah diajakin prakarya ya, mainan sama temennya gitu, ngasuh adiknya bisa kan ya. Karena refreshing itu gak harus kita keluar kota. Di wilayah Palembang juga banyak kan, di Cas banyak. Sekarang ada kampung Korea di Kadoeng masuk 5.000, nyawa baju 10.000. Itu cerita dari saudara semua. Banyak kok sekarang kampung-kampungan. Oke, selanjutnya. Nah, ini jadwal kita. Jadwal kita itu kita belajar biasa dari Senin sampai hari Jumat dari jam 7 sampai jam 11.45 kecuali hari Jumat ya. Nah, dari jam 7 sampai jam 7.30 seperti biasa, sholat duha, sarapan, olahraga, mandi di situ ya. Ingat 3K tadi. Apa aja 3K? Kedewasaan. Ingat itu. Jadi kalian jangan mampu nanti diinget-ingetin dulu, panggil-panggil di chat, wali kelasnya teleponin. Kesadarannya, nanti kan biasanya dari jam 7 sampai 7.30 usaha-usahanya itu langsung share list kan. Nah itu di situ kalian harus jujur mengisinya. Kalau belum sholat duha ya jangan ngisi. Sholat duha dulu baru ngisi. Ya. Selanjutnya dari jam 7.30 sampai jam 8 itu ada bincang dengan wali kelas. Nah, biasanya kan bincang dengan wali kelas itu kita setiap hari ya, dari Senin sampai hari Jumat. Sekarang enggak. Senin dan Jumat saja itu bincang dengan wali kelas. Hari Selasa, Rabu, dan Kamis kita latihan AKM. Untuk kelas 7 itu persiapan nanti di tahun depan. Untuk kelas 8 nanti kan di bulan Maret. Kelas 9 itu nanti persiapan di SMA. Kita harus terbiasa dengan soal-soal AKM itu. Pasti bingung kan kayak gimana? Ya makanya nanti pantengin aja terus ya. Nanti jelas ya. Nanti hari Jumat itu ada mentori. Nah hari Sabtu itu ada ekskul sama konseling BK. Nah uminya kapan? Uminya itu dari hari Senin sampai hari Kamis. Jamnya itu tentatif. Ditentukan kesepakatan antara guru dengan gurunya. Dari jam 1 sampai jam 8 itu dibatasi. Makanya wayangnya ini kalau misalkan kata gurunya kumpulin jam 8, video itu udah itu. Kasihan nggak dosa-dosanya mantengin HP terus. Ya. Next. Nah, selanjutnya aturan main kita selama pembelajaran. Pertama, dalam keadaan sudah mandi, makan, ya pastinya minum ya, sholat duha dan SPBU. Nah, ketika pembelajaran kalian juga boleh menyediakan makan kayak gini ya, kan cemilan gitu. Tapi harus tetap fokus belajar. Ya, enak kan belajar di rumah? Bisa makan. Kalau di sekolah nggak boleh. Ya harus fokus. Kalau di rumah bebas, yang penting kalian bisa mengaturnya. Lalu menggunakan seragam sesuai ketentuan. Nah ini nih yang sering lalai. Makanya bajunya itu disiapin malamnya. Siapkan sendiri, kedewasaan tuh siapin sendiri bajunya. Jangan, baju aku di mana? Udah istrikain belum?
Coba ini udah dewasa lah ya, belajar dewasa. Edit ya. Oke. Selanjutnya, bergabung dalam grup WA kelas 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Baik pembelajaran umum ataupun murni. Nah, kalian harus standby 5 menit sebelum pembelajaran. Jadi jangan sampai ketika pembelajaran pun kalian hilang, nggak ada. Nanti jadwalnya akan dibagikan. Ya, nanti jadwalnya kan berbentuknya digital tuh. Kalian jadi itu sebagai wallpaper. Jangan nanti wallpapernya karakter-karakter games diganti jadi itu. Biar nggak usah nanya lagi, Bu abis ini pelajarannya apa? Abis ini ngapain? Main game. Kamu ya. Selanjutnya, berperan aktif dalam grup. Jangan jadi silent reader. Ketika ada peserta yang mengucapkan salah, jawab salahnya. Saya nonton ini beberapa grup, Masya Allah. Kalau saya jadi saat-saatnya tuh, saya ngambek loh, kayak keluar dari grup gitu. Kacangin kayak gitu, emang kalian mau kalau dikacangin? Sebel gak kalau misalkan WA-nya nggak dibalas? Sebel kan? Ya Jo ya? Nah kalian juga nggak boleh kayak gitu. Ini mau ngisi list kehadiran aja, habis itu ngilang, udah. Nah berperan aktif di sini tuh bukan hanya kita aja ngisi kehadiran, tapi bertanya. Ustazah saya nggak paham ini gimana. Jadi kalau misalkan nggak paham itu bertanya langsung hari itu juga. Jangan pas nanti lupa. Ya Fadlan ya. Oke, selanjutnya mengikuti pembelajaran secara aktif baik di WA Group, ruang guru ataupun live teaching. Nah ini. Nanti kalau misalkan tidak berperan aktif, terlambat atau gimana bakalan ada sanksinya dari guru maupun masing-masing. Selanjutnya, amanah terhadap penugasan. Nah, maksudnya ini apa? Amanah terhadap penugasan. Ada yang bisa menjelaskan? Rajin mengerjakan tugas. Amanah terhadap penugasan kayak gimana ini? Nggak tahu. Ini kayak gimana tuh? Oh, kalau dikasih tugas kerjain. Bisa kerjain? Dikumpulin. Oh. Nah, ketika penugasan ini, kalian penugasan itu dikasih pas kapan? Penugasan dikasih pas kapan? Pas jam belajar kan? Ya kan nggak mungkin sebelum belajar udah dikasih tugas. Nah, kalau misalkan nih ya, setelah jam pelajaran, ada nanya, Ustazah, tugasnya apa? Itu dia amanah nggak? Kenapa? Tidak menyimak, tidak mengikuti pembelajaran. Kalau misalkan dia mengikuti pembelajaran, dia pasti tahu tugasnya apa. Udah tahu tugasnya apa, dikerjakan, dikumpulkan. Karena percuma kalau kalian kerjain nggak ngumpulin, ya. Jangan sampai ini ustazahnya ngolingin orang tuanya. Ayolah coba sadar, kerjasama dewasa. Emang nggak malu gitu ditanya-tanyain dulu? Kalau yang nggak merasa masa bingung, ustazah aja saya mah enggak katanya ya. Kalau yang ngerasa mah aja gitu. Senyum-senyum kayaknya. Selanjutnya, mengkomunikasikan kendala apapun pada wali kelas. Jadi kalau misalkan nih live teachingnya bermasalah, ruang gurunya bermasalah, langsung dikomunikasikan. Jangan diam-diam baik akhirnya nggak ikut pembelajaran. Terus pas ditanya, ininya bermasalah. Oh, ya, jangan diam-diam aja. Terus kalau misalkan nggak bisa ikut pembelajaran karena sakit, itu yang izin harus orang tuanya, nggak boleh kalian pribadi. Kalau yang di pondok, izin ke ustadznya. Ustadz, saya izin nggak bisa ini, tolong bilangin ke guru di sekolah. Jangan
diri pribadi yang izin ya. Nah izinnya itu maksimal 1 jam sebelum kegiatan dimulai. Jam berapa? Berarti jam 6. Kalau lewat dari itu berarti dianggap alfa ya. Oke, komunikasi itu penting solid ya. Terus mengikuti jadwal sesuai dengan arahan sekolah itu pasti ya. Kalau misalkan kita belajar matematika, ya belajar matematika, jangan belajar yang lain. Misalkan kita belajar matematika ngerjain tugas yang lain, itu nggak boleh, itu nggak amanah juga. Ya. Selanjutnya, tidak diperkenankan membuka aplikasi lain ketika jam pelajaran. Ya, misalkan nih lagi live teaching, ada WA masuk, jangan dibuka. Lagi belajar. Karena apa? Kalau misalkan nih, niatnya mau cuma ngebalas satu orang, tapi kan ngechat yang lain nanti dibalasin satu-satu. Nantinya malah buang-buang waktu, bukannya belajar malah chattingan. Ya. Selanjutnya, nah ini nih yang lebih penting. Meminta izin kepada orang tua. Ma, Pak, ayah, ibu, bunda, nenek, kakek, izin ya, abang, kakak, adek, mau belajar dulu. Izin baik-baik. Jadi tolong didoakan sama mama, sama papa, biar ilmu yang adek dapatkan ini bermanfaat. Dan mohon kerelaannya ketika lagi belajar, jangan disuruh dulu. Tuh nanti disuruhnya pas adek udah selesai belajar aja. Ngomongnya baik-baik. Ya, kalau kenapa sih harus kayak gitu? Kalau misalkan nih kamu nggak ngikutin jadwal di sini, nanti kalau bakal usah-usahanya. Oh kenapa sih gak fleksibel aja waktunya gitu kalau di rumah? Gak bisa gitu. Yang kita urusin itu bukan hanya 1-2 orang. Kenapa dibuat jadwal? Ya selaras semuanya. Biar di kalian yang gak terlalu lama main di gadget, usah-usahanya juga sama. Karena kita sama-sama manusia, perlu istirahat juga. Ya, nanti ngomongnya baik-baik sama orang tua. Kalau misalkan saya punya tugas ngepel itu jam 8, itu gimana Bu? Bisa settingnya gimana? Di sebelum jam pembelajaran, jangan kalian ngepel lah di rumah. Gitu ya. Sampai sini paham? Tepuk 1, tepuk 2, 1, 1. Lanjut nih? Lanjut? Oke, selanjutnya. Jika tidak mengikuti pembelajaran maksimal 2 kali tanpa ada alasan yang jelas, maka akan diberikan teguran berupa SP dan pemanggilan orang tua. Tadi sudah dijelaskan sama saya Udi ya. SP kita maksimal berapa? 3. Kalau udah 3 kali berarti oke, udah paham ya. Yang kelas 7 yang belum tahu. Kalau misalkan udah SP 3 kali itu berarti tandanya kalian dikeluarkan. Ya. Makanya jangan main-main. Kita di sini tuh belajar bukan main-main. Ya. Belajar untuk masa depan ya, persiapan masa depan kalian. Nah, selanjutnya selain ada punishment atau hukuman, kita juga akan ada reward bagi siswa teraktif setiap bulannya. Reward itu apa? Hadiah. Ya mungkin beberapa dari kalian kemarin ada yang mendapatkan hadiah secara spontan ya. Nah nanti semester ini juga akan ada. Makanya memperhatikan ya di dalam kelas online. Oke, sekian dari saya. Ada kalimat terakhir dari surat Al-Alaq ayat 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang bacalah. Jadi intinya kita membaca. Ya, membaca itu bukan hanya membaca buku, membaca info di internet, tapi membaca keadaan. Sekarang ini keadaannya lagi kayak gimana sih? Oh, kondisinya COVID ini lagi meningkat, berarti kita harus stay dulu di rumah, nggak boleh kemana-mana. Keluar kalau ada keperluan aja. Membaca keadaan. Ya, jadi baca itu bukan hanya membaca yang berupa teks,
Membaca perasaan orang lain. Oh dia lagi marah, jadi saya nggak boleh main-main sama dia. Ya, misalkan Adit lagi panas nih, dibicarain sama Fabian, bakalan berantem nggak itu? Dan, oke, saya cukupkan. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti kita lanjut ke wali kelasnya masing-masing ya, ke kelasnya masing-masing. Kali aja kalian kangen dengan kelasnya, kangen dengan wali kelasnya. Masih ingat wali kelasnya siapa? Kelasnya masih ingat? Baik, Ustazah cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang Zoom meeting nanti pantau aja ya di grup kelasnya bakalan ada demonstrasi ranking semua kelas. Terima kasih kepada Ustazah Nani yang sudah menyampaikan skema pembelajaran kita dalam satu semester ke depan. Baik, Soli, setelah kita tutup nanti, silakan langsung menuju ke kelasnya masing-masing. Ya, kita tutup terlebih dahulu pertemuan ini dengan baca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Disempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Silakan untuk yang barisan ini dulu maju. Langsung keluar, langsung ke kelas ya. Ambil HP-nya. Yang belakangnya siap-siap. Oh sudahan. Oh sudahan. Ya. Oh, sudah ya. Ya, yang mana? Rifki. Udah belum, Us? Udah belum, Us? Sudahan. Udahan, Us? Oke. Udah belum us? Udah belum, Us? Belum. Lanjut. Udah belum, Us? Udah belum, Us? Tapi ada PI. Udahan kali. Keluar ya. Oke. Budi. Ayo, Firly. Oke, keluar aja. Jangan lupa pantengin grup. Ayo, Reza. Tidak bergerak loh, tunggu panggilan. Lanjut. Jangan keluar. Kamu nggak bawa. Lanjut. Rama. Yuk, ambil HP-nya yang mana? Terakhir, Azril. Langsung.